There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Semoga masih semangat. Pokoknya jangan berhenti bersyukur, terus berusaha. Nah, hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Hari ini tuh aku masih tertantang dengan si Ajinomoto. Bentar ya, aku ambil dulu. Ini dia Ajinomoto. Kemarin aku udah sempat vlog aku di kemarin ya. Maaf ya kalau baju aku masih sama. Cuman aku masih tertentang banget ingin coba ini produk untuk noda yang membandel, yang lebih membandel. Jadi aku punya inisiatif ingin mencoba di kain pel aku yang udah super duper kumel. Kain pel aku yang udah umurnya hampir seanak aku yang itu. Udah mau 3 tahun ya teman-teman. Jadi di sini aku mau praktekin dulu ke si kain pel. Semoga berhasil ya. Untuk kalian yang penasaran harus tonton videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Nah, di sini aku mau perlihatkan ini tuh kain pel aku yang udah usianya 3 tahun ya teman-teman. Ini tuh jarang banget aku bersihkan karena aku tuh ketidakpedulian kepada barang-barang. Jadi aku di sini mau bersihkan pakai Ajinomoto, bumbu dapur yang berguna banget untuk membersihkan barang-barang atau membersihkan yang kayak gini tuh pas banget deh. Pokoknya kalian harus tonton ya videonya sampai selesai. Nah, di sini aku mau panasin dulu air seperti biasa. Kita tuh pakai air panas ya, teman-teman, agar kerak-kerak yang membandel atau kotor-kotoran kuman yang membandel itu nantinya akan rontok gitu ya dengan air panas. Nah, di sini aku masih menggunakan Ajinomoto dan aku pakai citron acid juga. Dan aku nambahin Proclean karena kan si kain pel ini kan warnanya putih ya, jadi nggak apa-apa kalau ditambahin Proclean. Kalau kalian nggak mau bisa dikasih Vanish atau Baclean, pokoknya itu terserah kalian aja sih mau pakai apa. Nah, di sini aku juga tambahin rinso bubuk opsional. Rinsonya tuh mau pakai apa aja, merek apa aja bebas. Nah, di sini setelah airnya mateng, di sini aku mau siramkan ke si citron tadi dan si Ajinomoto. Ini tuh nanti akan terjadi reaksi kimia. Dia tuh kan banyak banget berbuih ya. Nah, kalian bisa lihat buihnya tuh makin banyak dari biasanya ya. Nah, di sini setelah aku siram, aku lanjut masukin si kain pelnya. Di sini tadi aku larutkan dulu ya untuk citronnya biar dia tuh merata larut. Nah, di sini aku masukkan si kain pel buluk aku. Kita lihat nanti hasilnya. Ini tuh betul-betul bikin melongo ya teman-teman. Pokoknya kalian yang punya kain pel yang membandel, yang udah nggak bisa lagi dibersihkan, kalian bisa coba pakai tips aku ini. Dijamin kalian nggak kalan seneng lihat kain pel bersih. Kalau kita ngepel kain pelnya tuh nggak bersih, sama aja ya teman-teman. Alhasil lantai yang kita pel tadi tuh nggak akan bersih. Tapi kalau kain pelnya bersih, kalau kita ngepel pun lantai juga akan ikut bersih. Nah, di sini aku rendam dan aku biarin ya selama setengah jam. Ini tuh cukup lama aku diemin karena memang nodanya tuh udah betul-betul membandel ya, sampai kalian bisa lihat tuh airnya jadi warna coklat seperti itu. Tapi di sini udah kelihatan ya untuk si nodanya udah mulai rontok. Lanjut di sini aku mau sikat-sikat. Di sini aku sikat-sikatnya tuh nggak pakai tenaga ya, cuman sikat-sikat biasa aja gitu, nggak harus terlalu menforsir tenaga. Di sini tuh aku sikat-sikatnya tuh biar membantu merontokkan karena aku lihat juga udah mulai rontok juga ya untuk perendaman. Nah, ini tuh kita lakukan sampai benar-benar bersih ya. Ini tuh adalah step pertama. Aku nanti akan coba 2 step ya teman-teman, atau 2 kali perendaman. Karena kan ini nodanya betul-betul membandel, jadi kita tuh harus ekstra membersihkannya. Kalau sebagian orang mungkin akan memilih untuk beli yang baru ya.
Kalau aku tuh adalah emak-emak yang punya perhitungan ya teman-teman. Jadi kalau masih bisa dibersihkan dengan bahan-bahan seadanya yang ada di dapur, kenapa enggak gitu. Apalagi kan ini tuh kayak menantang banget. Aku tuh suka banget sama tantangan seperti ini, menguji nyali gitu ya. Maksudnya gimana kita tuh bisa membersihkan ini, kita tuh tertantang bagaimana kita coba dan berusaha untuk membersihkan ini biar bisa kelihatan cantik lagi. Nah, di sini tuh kumel dan dakinya tuh keluar ya teman-teman. Cuman di bagian arah ke atas itu agak susah ya untuk disikat karena memang dia tuh ada ganjalannya gitu. Jadi susah disikat. Makanya aku tuh nggak terlalu fokus ke situ. Aku tuh fokusnya ke yang di bawah gitu. Nah, ini step pertama udah selesai ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini udah mulai agak kinclong ya. Walaupun nggak sempurna, belum sempurna banget maksudnya. Di sini aku bilas dulu untuk memperlihatkan ke kalian kalau ini tuh udah hampir mau bersih gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat, tapi di sini tuh karena dia tuh kayak ujungnya tuh ya susah. Jadi di sini aku mau kasih lagi si rendaman tadi. Ini tuh aku kasih dikit aja ya biar dia tuh kayak dapat lagi gitu si Ajinomotonya. Sebenarnya kalau mau direndam dari malam juga lebih bagus ya teman-teman. Pas malamnya itu kita rendam, lalu paginya tuh baru kita bros. Cuman karena aku tuh penasaran banget, jadi aku di sini coba-coba dulu. Nah, di sini tuh aku kasih sunlight ya teman-teman, karena kan pel ini kan berminyak banget ya, apalagi pel ini tuh aku gunakan di dapur gitu, di dinding-dinding, maksudnya di lantai bawah dapur, kan banyak banget bekas-bekas minyak gitu ya. Jadi aku tuh kayak kasih sunlight untuk menghilangkan minyaknya biar dia tuh betul-betul bersih gitu ya teman-teman. Cuman kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa, tapi kalau pel yang udah berminyak gitu memang lebih bagusnya tuh pakai sunlight ya biar dia tuh terangkat gitu noda minyaknya. Nah, di sini aku sikat-sikat lagi. Kalau mengerjakan ini tuh harus betul-betul telaten ya teman-teman, harus sabar, nggak bisa langsung instan gitu aja ya, karena memang ini tuh kita menggunakan alat-alat alami seperti Ajinomoto, citron acid gitu. Dan ini tuh memang agak butuh tenaga, maksudnya tenaganya nggak yang terlalu ekstra. Tapi di sini tuh hasilnya memuaskan daripada kita pakai produk-produk pembersih yang berkimia. Lebih baik kita tuh pakai yang alami seperti ini, karena bahan-bahan yang kita pakai itu adalah bahan-bahan makanan ya, jadi kayak aman untuk kita gunakan di kain pel seperti ini. Tapi bagi yang nggak tahan tangannya bisa pakai sarung tangan ya teman-teman, karena citron acid itu bisa bikin panas gitu ke tangan. Aku juga ternyata panas ya tangannya setelah membersihkan kain pel ini. Kalau bagi kalian yang tangannya takut panas, kalian bisa pakai sarung tangan ya. Nah, di sini kalian lihat ini adalah step pertama. Ini tuh udah mulai kelihatan bersih menurut aku. Ini tuh udah lumayan lah dari yang pertamanya ya. Yang pertama itu kumel banget. Kadang-kadang aku tuh males pakai untuk pel karena itu digunakan ke semua tempat ya teman-teman, dari dapur, ruang tamu sampai ke kamar. Ini tuh satu pelan aja karena memang aku punya satu pel aja di rumah. Aku ada niat mau nambah, cuman ini aku bersihin dulu ya. Nanti kalau memang aku beli, nah itu nanti aku gunakan di rumah. Lanjut di sini aku mau step kedua ya teman-teman, karena menurut aku tuh kurang bersih, kurang maksimal. Jadi aku ingin melanjutkan ke tips kedua atau ke step kedua. Kita tuh bisa pakai 2 step, 3 step, pokoknya semampunya, sebersihnya. Menurut kita kurang ya kita ulangi lagi gitu. Nah, tadi tuh cuman nggak pakai ini ya, Proclean lagi. Aku nggak tambahin Proclean, aku cuman kasih rinso bubuk sama citron juga si Ajinomoto. Nah, ini tuh aku rendam lagi ya teman-teman selama 1 jam. Untuk ini tuh cukup lumayan lama aku rendam karena memang aku ingin hasil yang terbaik lagi. Aku tuh tertantang banget karena aku tuh lihat ada beberapa vlog teman-teman aku yang berhasil banget buat membersihkan pekakas rumahnya itu dengan bahan-bahan dapur. Jadi aku tuh mencoba juga. Semoga ini berhasil dan semoga bisa bermanfaat juga untuk kalian yang menontonnya.
Nah ini setelah aku rendam 1 jam lamanya ya teman-teman, ini dia udah nampak putih ya. Kalau mau dikasih proklin lagi juga nggak apa-apa, cuman menurut aku ini udah cukup bersih, udah mulai putih lagi, udah hampir mendekati seperti baru lagi ya. Nah, di sini aku sikat-sikat lagi biar memaksimalkan hasilnya, biar aku puas aja. Karena memang aku lihat udah mulai bersih, cuman di bagian-bagian dalamnya tuh masih belum rontok gitu untuk si kotorannya. Makanya aku tuh bros lagi, aku sikat-sikat lagi biar dia tuh sempurna. Banyak banget bahan-bahan dapur yang bisa kita gunakan ya, terutama Ajinomoto, citron acid. Kita juga bisa pakai baking soda. Pokoknya banyak produk-produk yang bisa gunakan untuk kebersihan. Selain aman, itu mudah didapat dan tentunya harganya murah ya. Nah, Ajinomoto sendiri tuh udah terkenal ya teman-teman. Bahkan ada salah satu TikTok yang terkenal atau udah memang viral kalau Ajinomoto itu bisa dipadukan untuk ke wajah ya teman-teman. Cuman aku belum coba karena aku tuh masih takut dan bingung. Takutnya aku tuh iritasi karena tipikal wajah aku adalah tipikal wajah yang gampang iritasi. Jadi aku nggak berani ya. Tapi aku di sini ingin mencoba di beberapa produk kebersihan seperti kain pel, baju, dan aku nanti mau coba yang lainnya karena aku penasaran banget apa memang segitu kerenkah Ajinomoto. Nah, di sini adalah step kedua. Kalian bisa lihat ini tuh udah glowing lagi, udah bersih lagi walaupun nggak seperti baru ya. Namanya juga kain pel udah umur 3 tahun. Ya seperti inilah bentuknya, tapi ini tuh udah bikin aku seneng banget. Hasilnya memuaskan banget ya teman-teman. Untuk kalian yang penasaran, kalian bisa buat juga dan kalian bisa lakukan seperti step-step yang aku lakukan tadi. Kalau kalian ingin lebih maksimal, kalian bisa lakukan 3 kali step ya. Aku cuman bisa lakukan 2 kali step aja karena menurut aku udah lumayan bersih. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir, gak di skip-skip. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video aku dan semoga kalian bisa terinovasi dari video aku yang sederhana ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu dukung aku, yang udah selalu support aku. Sampai jumpa di next video ya. Assalamualaikum, dadah.